Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat, membahas kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Dan kita sudah tiba di kitab yang kelima, bab targhib fi makarimil akhlak, tentang motivasi anjuran berakhlak mulia. Dan ini adalah bab sebelum terakhir. Setelah ini kita akan bahas bab tentang doa dan zikir. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita khatam Pak kitab ini sebelum Ramadan. Dan sekarang kita tiba di hadis yang ke-11. Artinya bab yang kelima sudah setengah jalan. Ya, bab yang kelima ini sudah setengah jalan, ini setengah bab. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah selesai bab ini, bab tentang doa dan zikir, dan itu adalah akhir atau ending dari kitab Bulughul Maram. Ya, kita masih bahas kemarin hadis yang ke-11. Kata pengarang di sini rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, keluarga beliau, guru beliau dan teman-teman beliau. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah, tidaklah seorang hamba memaafkan, memberi maaf, melainkan Allah menambahkan kemuliaan pada dirinya. Wa ma tawadhu'a ahadun illillah illa rafa'ah, dan tidaklah seorang bersikap tawadu, rendah hati, melainkan Allah akan meninggikannya. Ya. Ada satu poin yang keempat. Ya, dalam hadis yang lain ada Musnad Ahmad dikatakan salasun walladzi nafsu Muhammadin biyadi, ada 3 orang. In kuntu lahalifan alaihinna, dan aku bersumpah ya tentang 3 hal ini. Ya, 3 hal, bukan 3 orang, 3 hal. Demi Allah Subhanahu wa taala, la yankusu malun min shadaqatin fatasaddaqu, sedekah tidak mengurangi harta, maka sedekahlah kalian. Wala ya'fu 'abdun an mazlamatin yabtaghi biha wajhallahi illa rafa'ahu Allahu biha 'izza. Yang kedua, tidaklah seorang hamba memaafkan kezaliman orang lain, memaafkan keburukan orang lain kepada dirinya, berharap wajah Allah, melainkan Allah akan mengangkat kemuliaan dirinya. Dan yang ketiga tadi, illa zadahullahu biha izzan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Dan yang terakhir, wala yaftahu 'abdun baba mas'alah illa fatahallahu alaihi baba faqrin, tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta, ya, melainkan Allah akan memberikan kepadanya pintu kemiskinan. Ini 4 poin yang secara logika bertentangan. Yang pertama, sedekah. Secara teori sedekah mengurangi harta, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala sedekah tidak mengurangi harta. Yang kedua, memaafkan. Secara teori pandangan manusia, memaafkan membuat orang terhina. Kita minta maaf, kita mengaku salah, ya, atau kita memberikan maaf, ya, memberikan maaf. Kita memaafin seorang, tidak membalas keburukan, cemen, dibilang penakut, ya, dibilang hina. Kau maafin dia, padahal dia itu udah jahat sama dirimu. Kau hina, harga dirimu mana? Tapi justru Allah, di sisi Allah, Allah tinggikan kemuliaannya. Yang ketiga, rendah hati, humble, tawadu di hadapan manusia, merendahkan hati. Tapi di hadapan manusia secara teori rendah, namanya rendah, hina, harga dirinya nggak ada. Justru di sisi Allah dia terhormat, dia tinggi kedudukannya, tinggi martabatnya. Dan yang terakhir, meminta-minta. Orang yang meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya dirinya, bukan meminta-minta untuk orang lain. Diperbolehkan kita minta-minta donasi misalnya untuk orang-orang miskin, untuk pembangunan masjid, dengan syarat untuk kemaslahatan umum, dan dia tidak mengambil upah dari hal tersebut. Artinya bukan untuk memperkaya dirinya. Maka secara teori minta-minta dapat uang jadi kaya. Tapi sisi Allah Subhanahu wa taala yang meminta-minta untuk memperkaya diri, justru Allah membukakan pintu kemiskinan untuk dirinya. Ya. Jadi kita bahas kemarin poin tentang masalah sedekah, dahsyatnya sedekah. Yang sedekah itu ya Allah akan ganti, Allah akan balas.
Kemudian sedekah itu sebab naungan di hari kiamat, menghapuskan dosa, menjauhkan dari neraka, memadamkan amarah Allah, memadamkan panasnya alam kubur, sebab kesembuhan, sebab penghalang suul khatimah. Dan inilah arti maksud sedekah tidak mengurangi harta. Kita bahas kemarin poin yang pertama, maksudnya hakiki, kuantitas. Artinya secara teori Allah akan mengganti nominalnya. Misalnya uang kita 2 juta, sedekah 100.000, harusnya jadi 1.900.000. Tapi dengan sedekah kita 100.000, Allah akan buka pintu rezeki yang lain sehingga uang kita menjadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua mungkin 1.900.000. Ya, tapi kalau dibandingkan uang kita 2 juta, 2 jatuhnya habis, nggak berkah. Sedangkan dengan sedekah 100.000, Allah berkahi 1.900.000, bisa nabung untuk kebaikan. Begitu diantara maknanya adalah yang kedua maknawi. Jadi intinya semuanya menambah keberkahan atau menambah nominal dan semuanya tidak bertentangan. Oleh karena itulah marilah kita rajin sedekah, Pak. Tidak harus banyak. Ya, tidak harus juta-jutaan. Tidak harus wow, tidak harus nominalnya gede. Yang penting kita paham konsep sedekah tidak mengurangi harta. Karena di antara penyebab terbesar kita nggak mau sedekah apa? Takut hartanya kurang. Ini Allah balas, Nabi balas. Mana kasat sadaqatun min mal. Dan ini adalah tipu daya setan. Dalam Al-Baqarah 268 Allah mengatakan asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Miskin kau sedekah, melarat kau kalau kau umroh, melarat kau haji, lemak bangun rumah, lemak beli mobil. Untuk apa kau kasih ke anak yatim? Ini adalah was-wasnya setan. Anak kau tuh banyak, istri kau tuh banyak, kalau kau sedekah mereka makan apa? Sehingga tarik ulur donasi ida. Sayang agak tidak bisa liburan, sayang nanti anak saya sekolah, nanti anak saya begini, sehingga dia nggak mau sedekah. Sedangkan jadi memerintahkan kepada kemungkaran, perbuatan keji, yaitu pelit, kikir, bakhil. Sebaliknya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ketika setan menjanjikan kemiskinan, menakuti kemiskinan, Allah menjanjikan ampunan dan karunia rezeki bagi orang yang bersedekah. Dan realitanya tidak ada orang miskin larat gara-gara rajin sedekah, nggak ada. Ya, kenapa Pak miskin bangkrut? Aku tuh rajin sedekah, nggak ada. Gara-gara makan harta riba, gara-gara judi online, investasi bodong, kena tipu, itu. Nggak ada ceritanya orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Justru sebaliknya, banyak kita dapetin orang-orang kaya. Ditanya apa Pak rahasianya, tipsnya? Waduh, nggak ada ya. Tapi saya itu sering sedekah. Kita tahu Al-Baik, Pak. Al-Baik ayam yang viral di Arab Saudi. Kalau umroh beli Al-Baik, itu masya Allah laris. Padahal harganya kalau nggak salah 20 real atau sekitarnya, mungkin 80.000 atau semisalnya. Itu cukup mahal. Dan ayam cuman ngantrenya subhanallah. Kalau teman-teman ngantrenya itu kayak ngantri sembako gratis, Pak. Rame. KFC kalah, McDonald kalah ngantrenya. Kemudian mohon jemaah untuk maju ke depan. Silakan maju ke depan. Padat ya. Mungkin karena pengen masuk surga. Judulnya kan masuk surga tadi. Kalau judulnya tidak masuk surga, tidak masuk surga ya. Pengajian judulnya apapun Pak, semuanya itu sebab masuk surga. Apapun judul kajiannya, majelis ilmu adalah jalan paling pintas, jalan paling mudah untuk menuju surga. Bahkan di antara tafsiran para ulama, orang-orang yang rajin belajar ilmu agama di hari kiamat itu benar-benar ada jalan khusus loh. Di antara penafsiran para ulama, jalan khusus di padang mahsyar, jalan khusus di sirat. Jadi dia itu nggak menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang jalan yang biasa, sehingga benar-benar secara hakikat dimudahkan. Artinya di akhirat ada jalan tol
yang hanya dilalui oleh orang-orang yang hidup bersama ilmu agama. Ya. Kita lanjutkan tadi tentang al-baik tadi. Kemudian seorang ownernya di wawancara. Apa tipsnya? Kok bisa al-baik ini kalau orang pengen sahur dengan al-baik? Kalau Ramadan itu ngantrinya habis Isya, Pak, habis tarawih udah ngantri. Ya untuk besok paginya. Ternyata sederhana, kata Anda nggak punya tips-tips rahasia resep rahasia atau marketing yang unggul atau relasi. Ya dia jawabnya setiap pembelian satu al-baik sedekah 1 real. 1 real mungkin 4.000. Artinya kalau kita jualan nih 10.000, 1.000 aja nih jual bakso atau jual nasi, satu bungkus saku sedekah 10%, 1.000. Nah, jadi misalnya sehari 100, sehari 10 bungkus laku, berarti 10.000 aja. Ya, terus dirutinkan, ternyata itu mendapat keberkahan dan diberharap itulah jadikan ya al-baik menjadi laris manis. Ya, sampai sekarang. Teringnya umur dan seterusnya. Ayamnya itu gede, Pak, bukan porsi satu ayam 4 orang. Ya kalau kita kan sedikit ya daging ayamnya sedikit, masih sedikit. Kan tuh nggak pakai nasi. Ya ayam roti gitu. Ya ayam roti. Jadi rotinya itu sebagai lauk pauk, makan itu ayam. Ya bukan sebagai makannya. Ya jadi ini diantaranya. Dan kita harus paham konsep harta. Kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam ini bilang hartaku. Ya wahalaka ya bana Adam ka illa ma akalta fa amita aw labista fa blaita aw tasaddaqta fa amdaita. Hartaku. Padahal kau tuh nggak punya harta, kata Allah. Kau tuh nggak punya harta kecuali 3. Yang kau makan menjadi kotoran, yang kau pakai menjadi usang, dan yang kau sedekahkan menjadi pahala. Itulah harta kita. Kita beli makanan, itu harta kita makan. Kita beliin baju, itu harta kita. Kita sedekahkan, itu harta kita. Yang kita simpan di rekening, yang kita simpan di dompet, yang kita hari itu harta ahli waris kita. Karena kalau meninggal mereka yang dapatnya, mereka yang digunakan. Jadi bukan harta kita, Pak. Jadi mikir harta kita itu apa? Yang kita makan itu harta kita. Yang kita pakai, beli baju itu harta kita karena kita pakai. Dan yang kita sedekahkan itulah harta kita. Dan yang dermawan sekali pengusaha, sering sedekah, sering donasi, sering derma kepada orang, kasih makan, kasih harta. Ditanya, Bapak nih kok bisa dermawan? Dermawan gimana? Saya ini kikir, saya pengen harta saya ini semuanya untuk saya dalam bentuk pahala. Ya, jadi dia nggak tinggalin banyak untuk keluarganya, dia sedekahin, dia pelit. Pengennya harta itu dapetin manfaat untuk dirinya di akhirat. Jadi konsep harta kita adalah harta yang kita sedekahkan, bukan harta yang kita miliki. Kisah Aisyah dengan seekor kambing, Nabi potong kambing, suruh Aisyah tolong bagi-bagiin ke orang-orang. Dibagiin oleh Aisyah. Ditanya sisa kita apa nih, mana milik kita, yang mana milik kita? Yang milik kita ya Rasulullah tinggal 1 paha kambing, sisanya sudah kita sedekahkan. Kata Nabi, salah Aisyah. Justru yang kita sedekahkan itulah kambing kita. Yang ini bukan kambing kita yang 1 potong ini. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, kita sedekah 900.000, sisa 100, kebalik, sisa 900. Uang kita tuh uang yang kita sedekahkan, bukan yang kita simpan. Ini mindset yang luar biasa. Sehingga kalau punya mindset ini, benar-benar sedekah tidak mengurangi harta, karena harta kita hanya pindah tempat. Yang awalnya di dunia, kita pindahkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah ta'ala alam. Jadi hendaklah kita mulai sekarang rajin-rajin sedekah, meskipun cuma 5.000, Bang. Ya, tidak mungkin ada 5.000 tidak galak keluar.
Ya meskipun 10.000 berbagi. Jangan sampai 1 bulan lah kalau yang punya penghasilan sebulan tidak ada uang yang keluar untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk wakaf jariah, untuk orang miskin, untuk orang yang duafa, kaum lemah dan semisalnya, untuk orang-orang yang sedang Cianjur ditimpa gempa, ya, atau orang-orang yang mendapat musibah, ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, memaafkan. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Ma'afa atau mazada bi'afwin mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah seorang memaafkan melainkan Allah akan berikan dia kemuliaan. Nah, sekarang kita bahas tentang memaafkan. Sedekah dan memaafkan ini tanda orang bertakwa. Dalam surat Ali Imran 133-14 ya, tentang surga, uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang hobi sedekah, yang rajin sedekah saat lapang dan saat susah, saat kaya dan saat miskin. Kalau saat kaya sedekah biasa, saat lapang sedekah biasa, sedang sempit sedekah, sedang pandemi sedekah, sedang resesi sedekah, sedang omzet nurun sedekah. Itu diantara keutamaan orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Allah yuhibbul muhsinin, Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi digandengkan antara sedekah dan memaafkan. Ya, ada sebuah kisah yang mungkin pernah kita dengar, kisah hadisul ifki. Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan karena tertinggal dalam rombongan. Ketika itu Aisyah sedang ikut Nabi perang Bani Mustalik di tahun ke-5 Hijriah. Kemudian ketika sedang ngetem atau istirahat di sebuah tempat, Aisyah izin untuk buang hajat, menjauh dari pandangan manusia. Kemudian Aisyah ketika udah selesai buang hajat mau pulang, tiba-tiba kalungnya hilang. Ini kalungnya hilang. Kata para ulama, seandainya Aisyah tidak memperhatikan dunia, biarin dah kalung hilang, tidak terjadi kisah ini. Tapi Aisyah cari kalung yang hilang. Ketika nyampe di tempat, dapat ketemu kalungnya. Ketika sampai ternyata orang udah jalan. Karena Aisyah ketika itu mungkin umurnya kurang lebih belasan tahun, 11-12 tahun. Beliau dinikahi ketika Nabi berusia 6, ketika Aisyah 6 tahun, 9 tahun ketika hijrah tahun pertama, tambah 4, 9 tambah 4, 13. Usianya 13 tahun, anak kelas 1 SMP. Kalau masuk sebuah tenda kemah itu nggak terasa yang mikulnya, karena nggak gendut, nggak gemuk, ideal berat badannya. Jadi dikira udah ada nih Aisyahnya. Beda kalau orang gemuk-gemuk 60 kilo atau 80 kilo, apa entengnya? Hati uangnya, bu, hati nian. Tapi kalau enteng nggak ketahuan, Pak. Aisyah nunggu di sana berharap apa? Berharap Nabi dan sahabat sadar, balik lagi sampai ketiduran. Datanglah Sofwan bin Mu'attal dari belakang. Sofwan ini ada yang mengatakan dia juru belakang, artinya tim sapu jagat. Kalau saya naik gunung itu ada tim depan, tim tengah, tim inti sama tim belakang. Ada yang mengatakan dia sedang ketiduran sehingga terlambat. Ketika lihat tuh siapa sosok hitam itu, ketika lihat ternyata Aisyah, karena Sofwan pernah melihat wajah Aisyah sebelum turun ayat cadar. Kemudian bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terbangun Aisyah, langsung tutup wajahnya pakai cadar. Kemudian Sofwan langsung deketin untanya, suruh duduk untanya, ngasih isyarat Aisyah naik, Aisyah naik. Dan Sofwan berdiri ke depan menuntun unta tanpa noleh sekalipun. Tidak. Tanpa berkata, "Bu, capek ada, Bu?" Tidak. Haus tak, Bu? Es dogan atau nak? Tidak. Cuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini istri Nabi dimuliakan. Ketika sampai rombongan, wah viral. Dibakar nih. Bad news is good news. Kata orang-orang munafik, berita buruk adalah berita bagus. Diviralkan Aisyah dengan Sofwan.
Di antara yang memviralkan berita bohong ini adalah Mistah bin Utsatsa. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar, artinya masih keluarga dengan Aisyah. Mistah ini orang miskin, disedekahi, dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, ketika Allah bebaskan tuduhan dusta, Quran surat An-Nur turun menjelaskan Aisyah tidak berdosa. Ini turunnya sebulan, kurang lebih sebulan, sampai-sampai geger ketika itu. Nabi bingung, kenapa Al-Quran tidak turun-turun? Sampai-sampai ada perasaan sedikit buruk sangka kepada istrinya. Ya, tapi akhirnya Allah bebaskan tuduhan dusta tersebut. Marahlah Abu Bakar sama si Mistah. Demi Allah, aku tidak mau lagi menafkahi si Mistah. Dia udah jahat sama keluarga saya. Turunlah Quran surah An-Nur 22. Wala ya'tari ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Tidaklah pantas seorang yang punya harta, punya kelebihan untuk bersumpah tidak mau ngasih orang yang membutuhkan, orang miskin, kerabatnya. Ya, muhajirin di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan kesalahan. Ini anak kita, Pak, diviralkan oleh dia berzina dengan orang sampai trending di YouTube, di Twitter. Sampai anak kita sakit, nangis. Ya, sampai menjadi berita ya terkini di kota Madinah. Disuruh Allah apa? Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, berlapang dada. Kenapa harus memaafkan? Al jaza min jinsil amal. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Bukankah kau pengen Allah maafkan kalian? Kalau kau pengen dapat maaf dari Allah, maafkan manusia. Kalau kau pengen diampuni Allah, ampuni manusia. Khawatirnya, Pak, kalau kita yang sok-sokan tidak mau maafin orang, dia udah zalim sama aku, aku maafku sampai hari kiamat berayjola. Bagaimana kalau al jaza min jinsil amal? Allah pun bilang sama kita, aku juga udah galak maafi kau. Ngeri, Pak. Jadi maafinlah manusia. Manusia tempat salah, tempat dosa, tempat berbuat ya keburukan, ya maka hendaklah kita maafkan. Jadi intinya apa? Kalau pengen mendapat maaf dari Allah, maafkanlah kesalahan orang lain. Dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, irhamu turhamu. Kau sayang sama orang, Allah sayang sama kalian. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Ampunilah manusia, maafkanlah manusia, maka Allah pun akan memberikan ampunan dan pemaafan kepada kalian. Jadi banyak ayat-ayat, hadis-hadis perintahkan kita untuk memaafkan, dan kita tidak akan menjadi hina gara-gara memaafkan. Pernah Nabi ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa banyak kita memaafkan kesalahan pembantu, asisten rumah tangga biasa, Pak. Kadang salah, ya kadang disuruh nyuci, lupa nyuci, ya disuruh nyapu ini, malah nyapu yang itu, kan membantu. Berbuat kesalahan, Nabi diam fasmat. Summa ada alaihil kalam, diulang, ya Rasulullah, berapa kali kita maafin pembantu. Fasomat, Nabi lagi diam. Falamma kana fi thalithah, ketika 3 kali ditanya, kata Nabi, u'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Ya, maafkanlah kesalahan pembantu kalian dalam sehari 70 kali. Ya, ada yang mengatakan 70 kali ini bilangan yang pasti. Itu siapa di belakang? Ada. Tolong mungkin dia di belakang. Ya. Maafkan pembantu kalian sehari 70 kali. Ada yang mengatakan ini nominal, bilangan. Ada yang mengatakan ini menunjukkan banyaknya. Seberapa banyak ya mereka berbuat salah, maafkan. Kalau ini pembantu, apalagi orang tua kita. Kadang kita, orang tua ini jahat sama saya, biasa, Pak. Ya, nggak mengerti ya permintaan kita, nggak mengerti passion kita. Ya, kita debat sama orang tua, kita nggak mau maafin dia. Ini nggak bagus. Istri, suami, anak, teman, saudara. Ada saudara gara-gara warisan sedih, maafkan. Apa gunanya kita menyiksa diri kita dengan rasa benci, rasa dendam? Ya, meskipun biasa kita kadang emosi, marah, cuman maafin. Ya, apalagi orang Sumatera biasanya mudah memaafkan, mudah marah, mudah memaafkan. Sedetik, 2 detik, semenit, ya. Ya, kadang semenit marah tapi besoknya sudah maafkan.
Karena hidup ini cuma sebentar, hidup ini cuma sekali. Jangan sempit kehidupan ini dengan memelihara dendam, memelihara benci. Memang memaafkan tidak bisa mengubah masa lalu, tapi setidaknya memaafkan bisa memperindah masa depan. Kalau reuni kita tidak ada rasa ya membenci, enak. Ketika ketemu sama teman-teman tidak ada yang kita benci, enak. Ya, Allahu taala a'lam. Ini kemudian poin yang kedua. Yang ketiga, tawadu. Sudah kita bahas 2 pertemuan sebelumnya, Pak, ya. Intinya tawadu adalah rendah hati, lawan dari sombong. Kalau sombong menolak kebenaran, menolak nasihat, tawadu artinya menerima nasihat. Ya, antum tuh begini-begini, oh iya jazakallahu khairan akhi, tawadu. Antum tuh nggak boleh kayak gitu, ngobrol kalau lagi pengajian nggak boleh dinasihati temannya. Iya. Antum itu ya misalnya sering bolos belajar bahasa Arab kan, ya, semangat. Oh iya. Ya, jadi intinya apa? Menerima nasihat, tanda tawadu. Kemudian apa? Dan tidak merendahkan manusia. Selalu melihat sisi lain kebaikan. Jadi kalau lihat orang lain itu lihat baiknya apa? Oh dia ini mungkin lebih kaya, lebih rajin sedekahnya dibandingkan saya. Saya sih lebih sering pengajian dibandingkan dia. Tapi masya Allah, ya mungkin soal sedekah dia menang. Lihat orang yang belajar bahasa Arab, kita lebih jago bahasa Arabnya. Mungkin dalam hati kita, oh saya lebih jago bahasa Arab. Mungkin tapi dia lebih jago bahasa Inggris, enggak ya? Atau dia lebih jago misalnya puasa sunnah. Jadi lihatlah kelebihan orang lain dan lihatlah kekurangan diri sendiri. Jangan dibalik. Melihat orang lain kekurangan semuanya, melihat diri sendiri kelebihan semuanya. Ya, lihatlah kelebihan orang lain untuk kita berendah hati terhadap mereka. Lihatlah kekurangan diri sendiri agar kita introspeksi, berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, dan tawadu itu tidak pernah membuat kita semakin dihinakan, justru semakin terhormat. Orang makin masya Allah orang ini banyak ilmunya tapi dia tawadu. Wah, kita makin kagum, kita salut, kita terpesona. Malah orang memberikan hormat, memberikan simpati kepada orang yang tawadu. Begitu juga memaafkan tadi. Dikira memaafkan hina, memaafkan cemen, ya penakut. Justru masya Allah dia ini bisa membalas, tapi lebih memaafkan, ini luar biasa. Ya. Kemudian kita berpindah ke hadis yang ke-12. Jadi tadi ada 3 atau 4 poin ya yang hendaklah kita maksimalkan, yaitu sedekah, memaafkan, dan rendah hati. Bagi teman-teman yang terlewat, cobalah untuk dengar audio. Ya audio kita nggak nyampe sejam ya, paling 1 jam lah. Diputar kali 2. Saya kan nggak cepat-cepat amat ngomongnya. Jadi kalau putar kali 2 pun masih agak nyambung. Setengah jam aja. Setengah jam nggak banyak. Jadi kita itu meskipun kita nggak hadir, kalau bisa kejar di record. Ya, itulah pentingnya kajian online. Ini kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk zaman-zaman now ini. Zaman dulu nggak ada record. Habis pengajian udah. Ya. Kemudian kita hadis ke yang 12. Ini sesuai dengan tema kita, masuk surga dengan sejahtera. Wa an Abdullah bin Salam. Dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Apa agama dia ini sebelumnya, Pak? Abdullah bin Salam salah satu sahabat yang dulu agamanya adalah agama yang susah Islam. Yahudi. Iya, agamanya Yahudi dulunya. Orang Bani Israel di kota Madinah. Bahkan ini dai-nya, ustadznya di Yahudi, anak dari kiainya Yahudi. Ya, jadi orang hebat di Yahudi, Pak. Abdullah namanya, Abdullah bin Salam. Keturunan dari Nabi Yusuf. Keturunan Nabi Yusuf, ibn Yakub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Ya. Nasabnya sampai ke Bani Israel, Nabi Yakub, Bani Israel. Ya, Bani Israel itu artinya adalah keturunan Nabi Yakub, karena nama lain dari Yakub adalah Israel. Jadi Israel itu nama nabi. Pinter orang Israel Yahudi ya, dia bikin negara dengan nama Israel. Biar kita yang mencela, oh ente Israel. Mencela nama Nabi Yakub alaihissalam. Makanya idealnya celah aja Yahudi, ya. Bukan Wahyudi ya. Yahudi, ya. Apa kata Abdullah bin Salam? Jadi ada sebuah kisah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafalan nasu ilai. Manusia itu berkumpul berbondong-bondong menjamu kedatangan Nabi. Ya. Ketika itu Abdullah bin Salam orang Yahudi ikut-ikutan. Ya, fajitu finnas, aku ikut ini kerombongan manusia
kurma manusia li'anzura ilaihi, aku pengen lihat. Mana Muhammad yang katanya nabi akhir zaman ini? Falamastabantu wajha Rasulillah. Ketika terlihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kazzab. Aku tahu itu bukan wajah seorang pendusta. Ya kadang pembohong itu kelihatan Pak dari wajahnya, makin ya air mukanya nih, pembual budak ini. Ya, biasanya ada orang yang bisa baca air muka, firasat. Ini firasatnya Masya Allah, kayaknya orang ini jujur. Ketika Nabi Muhammad datang wajahnya, wah kata Abdullah bin Salam, ini bukan wajah pendusta ini. Wajah orang baik, wajah orang jujur. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi, dan indahnya ucapan pertama kali yang dia sebutkan ketika masuk kota Madinah adalah hadis ini, Pak. Jadi ini hadis yang spesial, hadis yang Nabi sampaikan pertama kali ketika beliau tiba di kota Madinah. Dan hadisnya sedikit puitis karena ujungnya sama. Ya, diksinya sama, ya puisi kayak puisi. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang pertama apa? Absyus salam, tebarkan salam. Wasilul arham, silaturahmi sambungkan. Wat'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wasallu billaili wa nasu niyam, dan salatlah ya ketika manusia tidur di waktu malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalau kau lakukan 4 hal ini, engkau akan masuk surga dengan salam. Ya, dengan salam, keselamatan, kesejahteraan. Akhrajat Tirmizi wa sahahu. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya. Jadi ini 4 amalan yang hukumnya semuanya sunnah, nggak wajib Pak. Menebarkan salam tidak wajib. Ya, menyambung silaturahmi ada yang wajib, ada yang tidak wajib, tidak semuanya wajib. Ya, ada menyambung silaturahmi yang tidak wajib, kita bahas nanti. Yang ketiga adalah memberi makan. Yang ketiga sholat malam. Kalau kita kerjakan 4 hal ini, maka kita akan masuk surga dengan salam kesejahteraan, salam keselamatan. Kita bahas yang pertama, memberi salam. Di awal-awal pengajian kita 1,5 tahun yang lalu, ya 1,5 tahun yang lalu ya, iya ya, 1,5 tahun yang lalu, Masya Allah. Jadi ini udah pertemuan ke-50-an Pak, udah pertemuan ke-50-an. Ketika itu kita bahas tentang mengucapkan salam, menebarkan salam. Arti salam adalah doa. Assalamualaikum, semoga kau selamat. Jadi bukan basa-basi, woi bro, assalamualaikum, bukan. Assalamualaikum, bukan. Tapi doa semoga kau selamat. Alangkah indahnya. Kan kita butuh keselamatan, Pak. Di sini kita butuh selamat dari gempa, ya. Balik naik motor butuh selamat dari kecelakaan. Tidur butuh selamat dari angin duduk atau orang, ya. Jadi semua kita tuh butuh keselamatan, dan dengan salam ini doa. Assalamualaikum, semoga kau selamat. Warahmatullah, semoga kau dapat kasih sayang dari Allah. Wabarakatuh, semoga kau dapat keberkahan, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya Islam, Pak. Karena itulah dikatakan ayu islami khair. Ajaran Islam yang paling indah itu apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau menebarkan salam kepada orang yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Yang kita bahas adalah menebar salam, mengucapkan salam. Dan ini diantara perintah dalam Islam, hukumnya sunnah muakkadah. Karena dengan menebarkan salam itu akan menumbuhkan cinta. Karena kita paham itu doa ala kebaik uang ini. Tiap ketemu semoga kau selamat, ya assalamualaikum. Jadi belajar bahasa Arab itu penting biar memahami ucapan yang sangat ini kita anggap remeh. Ya, tapi sebenarnya maknanya luar biasa. Kayak jazakallahu khairan. Kita kadang itu cuman bahasa basi, enggak Pak. Semoga Allah yang membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Itu luar biasa maknanya kalau kita paham. Ya. Tapi kita cuman sekedar di lisan aja, enggak memahami dalam hati, karena enggak belajar bahasa Arab. Ya, sampai mana tadi? Sampai menebar salam. Karena menebarkan salam paham maknanya doa keselamatan, tumbuh cinta di antara sesama kita. Dan yang diantara yang diminta adalah mengucapkan salam kepada yang dikenal dan tidak dikenal. Saya pernah ngucapin salam kepada tukang-tukang jualan ya, apa warung. Assalamualaikum. Siapa ya? Seolah-olah yang salam tuh yang kenal gitu.
Ya, padahal yang tidak kenal pun nggak masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi di antara tata akhir zaman dalam sebuah hadis hadisnya lemah, mengucapkan salam hanya kepada yang kita kenal. Salam eksklusif kata orang. Ya, kalau ketemu di pasar ada misalnya ada orang yang tidak kita kenal, mungkin kayaknya jenggotan, cingkrang. Assalamualaikum. Udah dijawab rupanya. Dia mau sebelah enggak ya? Ya, ternyata ketika disampaikan salam dia ngerasa aneh. Kenapa? Seolah hanya yang kenal saja yang dapat salam, padahal enggak. Ya, Abu Ibnu Umar datang ke pasar hanya untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ini di antara poin yang pertama, menebarkan salam. Yang kedua, silaturahmi. Apa arti silaturahmi? Berbuat baik kepada karib kerabat. Ini di antara kesalahan orang. Silaturahmi kepada kawan salah. Ya, kawan tuh namanya menjalin ukhuwah, persaudaraan. Silaturahmi itu kepada yang punya karib kerabat, kepada orang tua, kepada anak, kepada cucu, kepada saudara, kepada paman, kepada bibi, kepada keponakan, kepada sepupu. Itu namanya kepada mertua, kepada ibu tiri, kepada anak tiri, kepada menantu. Itu namanya silaturahmi. Yang punya hubungan mahram, ya, atau kekerabatan. Dan ada yang wajib itu 5. Orang tua ke atas, orang tua, nenek, kakek, itu yang pertama. Yang kedua, anak ke bawah, anak, cucung, cicit, ya, yang ke bawah. Yang ketiga adalah saudara, saudara kandung seayah seibu. Ya, yang keempat adalah saudara ayah ibu, paman atau bibi. Yang kelima, anak dari saudara, keponakan. Ini yang wajib silaturahmi. Orang tua, anak, saudara, paman, bibi, dan keponakan. Sepupu tidak wajib, sunnah sepupu. Takutnya modus. Ya, karena boleh nikah sama sepupu. Istri bibi, ya, istri bibi. Istri paman, ya, tidak wajib, ya, atau suami suami bibi, ya, itu juga wajib, ya. Kenapa? Karena bukan yang 5 tadi. Mertua tidak wajib, menantu tidak wajib, anak tiri tidak wajib, ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Enggak ya. Enggak wajib juga. Saudara sepersusuan tidak wajib, ibu susu tidak wajib, sunnah. Yang wajib cuman yang 5 tadi, yang disambung silaturahmi. Bagaimana cara silaturahmi? Tidak ada cara khusus, yang penting berbuat baik. Yang paling penting dengan ini yang paling penting. Silaturahmi itu dengan duit. Meskipun tidak datang ke dusun, ngirim duit. Mohon maaf, dah ajak lebaran balik, ini duit 1 juta, bagilah. Nah, jadi silaturahmi dengan harta. Ya, di antara cara dakwah dengan keluarga besar, Pak, dengan harta. Ya, kalau kita punya harta, bagi ke silaturahmi, ke saudara, gampang. Ya, kalau nak jenggot tak apa-apa berjenggot, yang penting duit. Kau cingkrang, kau bercadar tak apa-apa. Ini kita inilah bercadar lah, bercingkrang lah, jenggotan dan ngejok duit. Nah, inilah kan budak ini. Dulu galak ngajak duit THR, sekarang sejak ngaji-ngaji budak ini nih, Wahabi ndak lagi ngajak duit. Nah, ya, karena duitnya tempat yang lain terus, padahal penting, Pak. Ya, ada banyak cerita seperti ini. Bahkan di antara tips saya, tidak salaman dengan istrinya paman dengan duit. Nak nyari ya duit gitu. Dia nak salaman dia duit. 50.000. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita udah dermawan, orang itu akan memaafkan kesalahan, Pak. Iya, buta dengan kesalahan. Ketika tetangga kita meninggal, Pak, kita nggak ikut yasinan, nggak ikut tahlilan, tapi kasih duit. Kan itulah hadis Nabi. Berikan makanan. Mohon maaf, semalam aku tidak datang, cuman kunjuk beras sekarung, tidak apa-apa, yang penting beras. Ya, unjuk sekardus Indomie, tidak apa-apa, Pak. Ini ngunjuk makan tidak, bid'ah, drakon, itulah, kalau bikin parah itu, ya, ngunjuk makan tidak, sunnah tidak, kan sunnahnya makan. Ngomongnya haram-haram, bid'ah, drakon, nah, itulah diomongi Wahabi.
Kemudian yang kedua, khidmat, membantu, melayani, menolong. Ya, butuh pertolongan saudara kita, kerabat, bantu. Ya, kita butuh bantuan, misalnya kita paham otomotif, bengkel, ya motornya rusak, kita perbaiki, silaturahmi. Kemudian ziarah, datang ke rumahnya. Ya, mudik ke rumah ke rumah keponakan, datang ke rumah nenek. Ya, kemudian juga mencari kabar, telepon atau di grup WhatsApp. Jangan keluar dari grup WhatsApp. Ustadz, di grup WhatsApp keluarga itu macam-macam isinya. Ada yang zikir ini, ada yang puasa moti dah. Memang koncaronyo arsip ke. Arsip ke ndak ketahuan, ndak kebaca, tapi kita tetap di situ. Kita isi dengan dia, misalnya masalah ini kita share di sini. Nah, ini. Ya, jangan ngajak debat tapi. Ya, tapi apa? Kita mencari apa kabar, gimana keponakan udah hafal berapa juz, ini udah kelas berapa, nanti modoknya di sini aja gitu. Nanti paman bayari dan seterusnya. Ya, atau misalnya gimana apa kabar gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menahan diri dari berbuat buruk. Jangan sampai menyakiti ya tetangga, keluarga kita dengan ucapan yang atau sikap yang tidak baik. Ini belum ya. Kemudian selanjutnya apa? Yang pertama kasih tabar salam. Yang kedua silaturahmi. Yang ketiga apa? Memberi makan. Memberi makan ini bukan orang miskin aja. Kalau kita memberi makan, orang miskin, orang susah, orang melarat, pengemis, enggak. Memberi makan ya umum, Mbak. Neraktir teman, memberi makan. Menjamu orang ke rumah tamu kita, ngasih makan. Ya, tetangga kita sebelah, kita kasih makan, kasih makan. Jadi kasih makan ini umum, mau orang miskin, orang kaya, semuanya adalah amal yang bisa mendatangkan surga. Ngasih makan apa aja. Ya, misalnya apa lagi? Anak istri, ya balik ini jangan lupa lagi. Ya biar disupport. Kamis lagi lah pergi Kamis kan. Setiap hari Kamis balik mampir beli martabak terus. Cuma 5.000, 10.000. Nah, anak-anak itu senang. Masya Allah. Ya, kasih makan. Makan. Ada seorang ikhwan yang istrinya itu protes, kenapa kajian suka malam-malam? Lama. Saya bilang coba berikan dia favorit dia, mie ayam. Dia beli mie ayam tiap kajian. Tidak lagi pernah protes bininya. Ini tadi sudah disogok ya. Kata orang-orang itu tuh apa kunci masuk rumah. Ya, kunci masuk rumah. Ya, ngasih anak istri makanan pun termasuk di sini, Pak. Ngasih hadiah ke teman-teman, makanan misalnya. Ya, ini diantara sebuah keutamaan. Ya, misalnya pengajian ada makan-makan ya, biasanya sebagian tempat itu juga termasuk. Ya, termasuk apa? Keutamaan memberi makanan. Dalam Quran surah Al-Insan ketika Allah menyebutkan al-abror, orang-orang baik yang Allah puji, yang dijanjikan surga. Siapa mereka? Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang suka memberi makan kepada orang yang dia cintai. Siapa dicintai? Orang tua, anak, istri, saudara. Miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan orang yang ditawan. Masya Allah Islam, Pak. Tawanan saja, tawanan perang harus diperlakukan dengan baik. Ini musuh dalam perang, kalah ya, kemudian ditawan, harus berbuat baik, dikasih makan. Inilah yang menyebabkan Maria Al-Qibtiyah ya, seorang budak wanita dari Mesir ya, diutus ke Nabi itu masuk agama Islam. Gara-gara apa? Gara-gara melihat perlakuan kepada seorang budak. Jadi ketika Nabi kirim surat kepada Raja Mesir, Mukaukis, ya masuk Islam kau selamat. Raja Mesir nolak halus, mohon maaf dak baca. Cuman kunjukna kau makanan banyak, harta banyak, plus betino 2 iko, sikonya Maria Al-Qibtiyah. Dibawa dari Mesir ke kota Madinah, tidak jauh, tidak dekat, jauh. Tapi dalam perjalanan ini budak statusnya. Ya, kalau orang-orang sekarang dapat budak perempuan, apalagi tahu deh Mesir ya, Cleopatra belagak-belagak. Nah, gua dikit, piwit. Ya, pijat tidak dong. Ya, tidak do diunjuk makan. Alangkah hebat ajaran agama ini. Ketika masuk ke Madinah, dia masuk Islam. Jadi budaknya
Rasulullah dan digauli, lahirlah Ibrahim, anak terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat ketika gerhana, ya, meninggal ketika kecil. Innama nud'ikum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan kami kasih makan berharap wajah Allah. Tidak pengen balasan dan tidak pengen rasa terima kasih. Di antara kesalahan sebagian ikhwan, sedekah dengan minta doa. Enggak boleh, Pak. Ngasih orang miskin nih sedekah, tolong ya doa ya. Aku nyoblos aku nyalek. Tidak boleh. Harus karena Allah, Pak. Ustaz, cak mana kita nak bersedekah, katanya kan biar sembuh, sedekah biar sukses. Caranya kau sedekah baik, tidak usah minta-minta ke mereka. Berdoa sama Allah, ya Allah, aku tawasul dengan sedekah aku tadi. Aku pengen sembuh dari penyakit, nah itu jadinya. Tapi tahu dewek yang tawasul sedekah itu jangan 1.000 2.000, ya. Tawasul itu kan jadi perantara amalan yang jadi oncak artinya. Ya itu yang ditawasulkan. Jadi jangan di antara orang dia mengasihkan ke orang miskin berharap orang miskin doa ke dia, jangan. Jazakallahu khairan, Pak. Semoga Allah berikan rezeki kau. Mantap nih, bagus lagi. Siapa lagi nak doain aku? Makanya di antara kesalahan sebagian orang adalah titip doa. Hey guys, saya sedang di Arab Saudi, saya udah umroh. Bagi teman-teman yang titip doa, silakan ya ke rekening saya 50.000 satu doa. Ada itu ternyata kejadiannya. Itu nggak benar gitu, nggak benar. Wallahu taala a'lam. Ya, kita azan, dengar azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis dikatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai itu yang paling bermanfaat ya bagi manusia. Wa habul amal ilallah, dan diantara amalan terbaik ini kelasnya tinggi, Pak. Sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kau berikan ke dalam hati orang muslim. Bikin orang bahagia itu amal yang baik. Orang sedih dihibur, orang susah disemangati, orang butuh semangat dimotivasi, bikin dia bahagia, bikin dia senang. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesusahan orang. Au taqdi anhu dainan, nih lunasi utang orang. Apa cak ayam sakit itu banyak utang, berapa? 100.000 dah lah bayar. Mantap. Ya senang yang berutang. Yang keempat, autat rudaan hujuan, atau kau menghilangkan rasa lapar dari orang lain dengan cara memberi makan. Ingat Pak, memberi makan atau minum termasuk ini amalan-amalan yang luar biasa. Karena sebagian orang orang ya kadang meremehkan, cuman ngasih minum, belikan ya kardus untuk jamaah pengajian, dia anggap sepele, padahal ini luar biasa. Ngasih makanan untuk orang-orang ya. Lihatlah orang wanita pezina, berzina, dosa besar tiap malam diampuni karena memberi makan minum seekor anjing yang haram dimakan. Logikanya kalau kita ikhlas ngasih manusia, ya bisa juga diampuni dosa kita. Ingat kata Nabi, ittaqin nar walau bisyikki tamroh, berlindunglah dari neraka meskipun cuma ngenjuk makan satu kurma bagi dua, sikok bagi dua kurma tuh 500 perak berarti Pak. Baca membentengi kita dari neraka, ngasih makan, ngasih minum surga. Ya, bahkan ada sebuah kisah yang pernah kita bahaskan dari kisah orang-orang terdahulu. Seorang ahli ibadah 60 tahun beribadah, 60 tahun, bayangkan. Misalnya baliknya mungkin dia umur 10 tahun sampai 70 tahun ibadah begawinya. Tapi dia terfitnah dengan wanita. Ya, akhirnya dia berhubungan badan dengan wanita, berzina 6 hari. Ya, ternyata ketika Allah bangkitkan dia dari kematian untuk dihisab, 6 hari berzina itu lebih berat dan menghapuskan semua kebaikan dia ibadah 60 tahun. Tapi dia tobat Pak di akhir hidupnya. Akhirnya dia berkelana menjauh, kemudian dia kelaparan 3 hari 3 malam mungkin gak makan. Dia dapat sumbangan sepotong roti. Kemudian ada 2 orang yang miskin yang nggak dapat sumbangan roti tadi. No, adik 2 ikut ini cak mana ini? Sudahlah,
Dipotong dua, setengah untuk dia, setengah bagi dua. Tidak do. Potong dua setengah, sikoknya setengah, sikoknya setengah. Dia udah makan. Meninggal kemudian dia, dan dosa berzina 6 hari tadi ditimbang dengan 2 potong roti, alhamdulillah lebih berat 2 potong roti. Oh, jadi ke diskotik bawa roti. Jangan, Pak. Ya, belum tentu diterima. Ini kan diterima. Ya, indusonya diterima, ya, dah diampuni. Sedekah yang roti tadi dah terima. Jangan berjudi, ya, dengan amal soleh, jangan. Menunjukkan kalau ikhlas karena Allah ini bisa menghapus dosa yang begitu besar dengan sedekah sepotong roti. Ini yang ke berapa, Pak? Yang ketiga. Yang terakhir apa? Sholat malam, qiyamul lail, sholat terbaik setelah sholat yang wajib. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan sholat terbaik sholat malam, ada yang mengatakan sholat apa? Rawatib, ya, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Tapi menurut hadis adalah sholat malam. Adul sholat badal faridah sholatul lail. Nah, sholat malam ini sebagian kita merasa susah karena salah persepsi. Waktu sholat malam itu baca habis isya ini, nah, sudah sholat malam itu, Pak, sampai terbitnya fajar. Tidak harus jam 3, tidak harus jam 2 nonton Piala Dunia. Tidak. Ya, kalau yang tidak bisa tengah malam, bisa sebelum tidur. Bahkan Nabi pernah tanya sholat witirnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, kau witir kapan? Sebelum tidur. Bagus. Kau hati-hati, kata Nabi. Umar bin Khattab, kapan kau witir? Aku setelah tidur, akhir malam. Bagus. Kau witir dengan kekuatan. Artinya apa? Dua-duanya diapresiasi oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi secara spesial memberi wasiat kepada Abu Darda, Abu Hurairah, sholat malamnya sebelum tidur. Karena dia ini penuntut ilmu, begadang untuk belajar ilmu agama. Ya, karena begadang belajar ilmu agama, bangunnya pas adzan subuh. Tidak sempat lagi sholat sebelum subuh. Maka diberikan tips untuk sholat sebelum tidur. Tidur jam 12, setengah 12, jam 11 sholat malam. Ya, kan tidak pula susah. Bangun pas azan, tetap dapat keutamaan sholat malam. Bahkan sholat witir pun boleh di awal malam. Jadi panjang, Pak. Tapi pahalanya khilaf para ulama. Pahala sebelum tidur ada yang mengatakan tidak sebanding dengan pahala yang di akhir malam. Tapi jangan sampai kelewatan. Berapa minimal sholat malam? 1 rakaat. Berapa menit 1 rakaat? Ada 3 menit. 3 menit, 5 menit. Alangkah sedikit 5 menit dibandingkan jam 8 sampai jam 11, sampai jam 11. Tidak mungkin, tidak sempat sholat malam meskipun cuman sedikit. Ya, adapun batas maksimal kata para ulama tidak ada batas maksimal. Boleh 11, boleh 23, boleh 55 laju. Ya, asalku kuat dan tumak ninah. Yang salah ini 23 nyusul 11. Nah, itu 11 silakan, 23 silakan meskipun amannya 11, ya. Keluar dari khilaf para ulama. Yang penting adalah tumak ninah rukun. Kata Nabi kepada orang yang sholatnya ngebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Aku tuh sholatlah kau nih belum sholat. Bingung dia, kau sudah sholat lagi ngebut. Sampai 3 kali disuruh mayitullah, ya Rasulullah ahsin ma uhsin ghairah. Aku tidak bisa yang lebih bagus. Inilah yang paling hebat sholat aku. Macam inilah. Kata Nabi ajarkan, alimni, diajarkan Nabi. Kalau sholat itu tumanina, ya tasjud usjud hatta tatma'inna sajidan, sujud dia duduk pelan, jangan. Ya, harus tenang, tumanina. Banyak sholat malam, diantaranya adalah sholat witir. Witir itu artinya sholat malam yang jumlahnya adalah ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, ya. Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur, ya. Adapun setelah tidur namanya sholat tahajud. Ustadz, boleh tidak tahajud sebelum tidur? Tidak boleh. Yang boleh sholat malam sebelum tidur. Namanya tahajud itu artinya bangkit dari tidur, artinya tidur dulu. Itu namanya tahajud. Tidur dulu, bangun baru sholat, namanya tahajud.
Kalau sebelumnya namanya sholat malam biasa, qiyamul lail. Kalau Ramadan qiyamul lail namanya apa? Tarawih. Ya, jadi itu semuanya sholat malam. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan sholat subuh dan isya pun termasuk sholat malam. Karena itulah dalam Lailatul Qadar, kalau kita sholat subuh dan sholat isya lah dapat Lailatul Qadar. Meskipun tidur kita hari itu, kita sholat misalnya, ya sholat isya jamaah, ya kemudian tidur, tidak tarawih gitu, tidak tarawih, tidur capek. Jadi panitia buka puasa, misalnya. Ya bangun pas nak sahur, sholat subuh berjamaah, kata Imam Syafi'i sudah mendapat Lailatul Qadar. Ya, tapi jangan minimal, Pak. Minimal jangan. Kita tuh kalau dalam ibadah itu pengen maksimal, tidak tidur kalau besok. Ya, tidak tidur. Ya. Kenapa waktu malam lebih ketika manusia tidur lebih lebih banyak pahalanya? Ingat, ini konsepnya. Ibadah ketika manusia lalai itu jauh lebih baik. Ada tidak zikir masuk masjid menghilangkan dosa 1.000 sejuta, menaikkan derajat 1 juta, ya kemudian mendapat pahala 1 juta? Dakati. Tapi uniknya itu zikir masuk pasar. Zikir masuk pasar, kata Nabi, menghapuskan dosa alfu alfin, 1.000 kali 1.000 1 juta. Menaikkan derajat alfu alfin 1 juta. Kemudian dapetin pahala alfu alfin 1 juta. Kenapa? Zikir masuk pasar lebih besar pahalanya dibandingkan zikir masuk masjid. Karena orang ke pasar jarang ingat Allah. Lalai manusia. Ya, ingat keuntungan, ingat jual beli, ingat yang lain, ingat anak bini, nak nyari duit. Tapi kalau di sini wajar ingat Allah, mau ingat Allah. Wajar di mana? Di sini. Ketika manusia tidak sholat, kita sholat, itu diantara keutamanya lebih baik. Ketika teman-teman satu kampung kita misalnya suka bermaksiat, kita milih enggak, itu diantara lebih baik. Jadi berbuat baik di tengah orang baik mah biasa. Tantangan adalah berbuat baik di tengah-tengah orang yang enggak baik. Orang-orang korupsi semua kita enggak, itu bagus. Instansi kita orang menerima suap, mencogok, kita enggak, itu lebih bagus. Ya, sebagaimana sholat malam, ya. Dan maka 4 hal ini 3-nya Pak, amalan untuk orang lain, manfaatnya 1 untuk diri sendiri. Menunjukkan bahwasannya di antara amalan surga adalah amalan untuk manfaat orang lain. Puasa bagus, sholat malam bagus, apalagi baca Quran bagus. Tapi ketika dia bersedekah, dia menolong orang lain, dia memberi makan orang lain, dia berdakwah, mengajak orang ke pengajian, menyampaikan ilmu agama, ini pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena manfaatnya lebih umum kepada diri sendiri dan orang lain. Tadi membaharkan salam, silaturahmi, kasih makan. Ya cuman 1 yang untuk diri sendiri, sholat malam. Ya semoga dengan salah satu dari 4 atau 4-4-nya kita bisa masuk surga, tadkhulul jannata bisalam, masuk dengan salam kesejahteraan, keselamatan. Kita akan bahas apa arti selamat ya atau sejahtera masuk surga. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Juga hadis tentang agama adalah nasihat, dan tentang sebab paling banyak masuk surga adalah bertakwa dan berakhlak yang mulia. Kita akhiri, silakan kalau ada pertanyaan, baik dalam materi ataupun di luar materi. Jadi kita kajiannya 1 jam aja Pak ya, jangan lebih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat witir tadi tak sana kita balik dari segi sholat. Iya. Kita tidur, boleh tak kita sholat tahajud lagi? Iya, bagus pertanyaan. Yang kedua, apakah mutlak sholat tahajud itu ditambah witir? Ayo. Bagus pertanyaannya ya. Ini fikih ya. Sholat witir, boleh tidak kita sholat witir misalnya sebelum tidur? Boleh nggak ketika bangun sholat malam lagi? Karena ada hadis ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Jadilah penutup sholat malam kalian sholat witir itu penutup. Kalau sudah witir tidak boleh lagi di sebagian pendapat orang. Yang lebih tepat adalah diperbolehkan Pak. Jadi boleh kita sholat witir nih jam 11 malam, tidur alhamdulillah bangunnya jam 4 belum azan. Nak sholat malam sedikit tutup witir. Kalau tutup witir tidak boleh.
Karena witir tambah witir sama dengan genap. La witrani fil lailah, kata Nabi, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi caranya adalah kalau sudah witir cukup dengan sholat malam yang genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 leju. Ya, karena sudah witir di depan. Meskipun Ibnu Taimiyah mengatakan wajib di cancel witirnya dengan sholat 1 rakaat dulu. Ini ada pendapat para ulama, biar batal, biar afdolnya kan sholat witir itu di terakhir afdol, tidak harus sunnah. Jadi caranya batalkan dulu dengan 1 sholat, batal, ya witirnya sholat malam dulu 2, 4, 6 atau 8, baru tutup dengan witir. Ya, jadi bukan 2, ya witirnya dalam sudah di cancel dengan 3. Tapi alam yang lebih tepat adalah cukup dia sholat witir di awal. Kalau dia witir duluan takut nggak bangun. Kalau bangun alhamdulillah bisa sholat malam dengan syarat tidak usah ditambah witir, karena perintah Nabi tadi witir penutup itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Bagusnya sebagai penutup, menidak juga tidak apa-apa. Kemudian tahajud apakah harus dengan witir? Maka jawabannya adalah tidak. Ya, tahajud ya itu tidak harus dengan witir, tapi witir yang dikerjakan setelah tidur namanya tahajud. Jadi tahajud itu adalah sholat malam apa saja, witir ataupun yang lainnya yang dikerjakan setelah bangun. Namanya sholat tahajud ya. Itu hanya penamaan saja, Pak ya. Ini penamaan saja. Wallahu taala a'lam ya. Begitu juga bagi yang sholat tarawih. Ustaz, aku nah tarawihan. Lah witir sama imam. Boleh tidak nanti sebelum sahur saya sholat malam lagi? Boleh. Bagi berpendapat lebih dari 11. Kalau berpendapat maksimal 11 nggak boleh. Ya, sebagaimana pendapat Syalbani ya nggak boleh lebih dari 11. Tapi kalau seandainya berpendapat jumhur para ulama, imam mazhab yang 4 berpendapat bolehnya lebih dari 11. Jadi pendapat yang saya pilih boleh nambah, tapi jangan witir tadi. Atau caranya bisa juga dengan ikut sholat tarawih sama imam, witir nggak ikut. Ya bisa juga, boleh semua, fleksibel. Dia keluar dari jamaah ya, kemudian sahur nanti dia tutup dengan witir. Ya Allah taala alam ya, insyaallah. Ada lagi Pak pertanyaan? Ya silakan Pak, yang terakhir Pak. Berkenaan dengan pengucapan salam tadi kan? Iya. Apakah kita diajarkan untuk memberikan salam terhadap non-muslim? Iya. Insyaallah bagus pertanyaannya ya. Apa hukum mengucapkan salam kepada orang muslim? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Ya, assalamualaikum. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Yang lebih tepat adalah tidak boleh. Dalam hadis la tabda'u salam bil yahud wan nasara bisalam. Jangan memulai. Jangan menyebarkan salam kepada orang Nasrani dan Yahudi. Yang boleh adalah menjawab. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya, tapi kalau memulai enggak boleh, ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau memang salam tersebut diperlukan, dalam hadis disebutkan assalamu ala manittaba'al huda. Ini salamnya Nabi kepada raja-raja dunia yang ketika itu beragama non-muslim. Ya Heraklius, ya kaisar Romawi atau Kisra, kaisar Persia, atau Muqawqis, ya kaisarnya Mesir. Assalamu ala manittaba'al huda. Salam bagi yang mengikuti petunjuk. Kalau kau masuk Islam, kau dapat salam. Kalau tidak dapat. Gitu. Jadi menunjukkan bahwasanya ini hanya salam kepada yang memeluk agama Islam. Jadi dalam orang Nasrani Yahudi jangan memulai dengan salam. Ya, kenapa? Karena tidak ada rahmat Allah untuk mereka dan tidak juga ada barokah kepada mereka. Jadi cukup ya hadakallah. Jangan juga ya. Semoga Allah berikan hidayah. Intinya ya selamat pagi, siang Pak, sehat Pak gitu ya. Dalam doa dunia boleh, doa dunia ya semoga cepat sembuh. Dalam dunia boleh. Orang kafir yang boleh adalah doa ampunan akhirat, nggak boleh semoga Allah ampuni engkau, nggak boleh. Orang kafir dapat ampunan, rest in peace, nggak boleh. Rest in peace ketika orang-orang kafir meninggal, ini haram hukumnya karena tidak ada istirahat. Mustarih wa mustarahan, kata Nabi, orang yang istirahat itu yang hidup dari mereka yang sudah meninggal.
ya, adapun mereka ya tidak beristirahat karena mereka dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran dia, kekurang ajaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita lanjutkan insyaallah pertemuan selanjutnya karena teman-teman mau belajar bahasa Arab ya, insyaallah semangat nih. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.